Oke, ini dia bintang utama hari ini, yaitu ikan lele dan ikan patin. Nah, untuk resep yang pertama saya mau buat ikan patin dulu. Nah, ini sebenarnya perbedaannya ikan lele sama ikan patin sih sebenarnya mereka dua jenis yang berbeda. Tapi kalau di pasar Anda bisa menemukan kedua ikan ini yang berdekatan. Pasti gampang banget nemuinnya. Nah, yang pertama ikan patin ini nggak punya sisik. Kedua ikan ini nggak punya sisik dan mereka hidup di air tawar. Nah, bagi Anda yang nggak suka seafood laut, nah ini bisa sebagai penggantinya. Jadi si lele sama patin ini dia hidup di air tawar. Nah, sekarang yang menu yang pertama saya mau buat steam ikan patin. Oke, yang ini aja. Oke, untuk bahannya benar-benar super simple. Sesimpel-simpelnya. Cuman ada, saya punya ini adalah cuka beras, kecap asin, yang terakhir adalah minyak wijen. Sisanya hanya daun bawang dan juga jahe. That's it, cuma ada 5 bahan. Cas, sudah siap. Kayak di dokter ya, kalau udah mau operasi. Nah, ikan patin itu biasanya dia punya 2 sirip seperti ini di belakang. Di samping ada 2. Dan ada juga orang yang agak-agak geli kalau makan ikan tapi ada kepalanya. Dan saya termasuk salah satunya. Jadi saya potong aja kepalanya. Saya suka kasihan kalau ngelihat ikan yang digoreng tapi kepalanya masih ada. Jadi kepalanya, bye-bye ikan, buang tong sampah. Ini kita belah aja, kita butterfly. Kita cari tulangnya di mana. Oke. Nah, ntar kebuka seperti ini. Nah, ini ikannya sudah dibersihkan. Nah, terserah Anda kalau misalkan Anda mau buang tulang, kita bisa buang tulangnya juga. Oke, tulangnya ini mau saya pisahin dulu. Supaya nanti makannya enak, jadi tinggal kita gunting aja. Sip, oke, bye-bye tulang, tulangnya dibuang. Sip, sekarang saya punya filet patin yang tanpa tulang jadinya. Nah, seperti ini. Sudah dibersihkan. Sekarang saya mau liatin bahan alatnya dulu sebenarnya. Nah, di sini kita butuh pengkukus. Saya nggak punya pengkukus, jadi saya pakai panci biasa yang besar. Saya isi air, lalu saya temuin ini rak seperti rak, nanti kita taruh di dalamnya. Nah, ini buat nahan piringnya nanti. Saya nyalain aja, saya siapin. Oke, di sini ikannya udah siap. Sekarang saya mau nyiapin jahenya dulu. Nah, ini jahenya mau saya potong. Lalu saya kerok. Nah, ini ada tipsnya kalau zaman dulu, udah pernah saya masak. Nah, ini mau saya iris-iris tipis. Kita iris tipis saja. Oke, kita iris tipis banget. Nah, nanti gingernya ini dia akan menginfuse kecap asinnya. Nah, sekarang saya mau pakai beras cuka. Kita butuh 2 sendok makan. Nah, di sini kita butuh 3 kecap asin. Yang terpenting di sini adalah soy sausnya sendiri. Ini kita aduk aja. Terus kita masukin jahenya. Sekarang saya mau masih garam dan merica. Garamnya dulu masuk. Sip, kedua merica. Nah, jangan lupa baliknya juga. Nah, kulitnya. Nah, misalkan Anda nggak suka kulit ikan, Anda boleh filet kulitnya, dilepas. Atau nggak, banyak banget di supermarket zaman sekarang udah tinggal dagingnya doang. Jadi Anda juga boleh milih yang seperti itu. Lebih urban, lebih simple. Oke. Udah garam merica udah masuk. Sekarang kita taruh di atasnya, di atas kecap. Nah, bisa dilihat di sini kayak gini ya ntar jadinya. Ikannya udah saya taruh di sini. Nah, sekarang tinggal kita masukin ke kukusan. Wih. Hati-hati. Sip, lalu kita kukus. Nah, ini kita kukus selama 10 menit. Kira-kira 10 menit. Kalau kurang mungkin, kalau ikannya terlalu besar mungkin 15 menit. Nah, ini daun bawang. Nah, daun bawang ini akan memberikan aromatik. Nah, ini kita potong memanjang aja. Dia akan layu di dalamnya. Nah, triknya sebenarnya untuk di resep ini tuh banyak banget di kecapnya sebenarnya. Nah, triknya itu sebenarnya untuk di resep ini yang membedakan masakan yang saya masak sekarang dengan yang di restoran sebenarnya kecapnya. Dan juga di restoran biasanya memakai MSG. Biasanya kalau yang kecap di restoran itu, kecap asin telah diinfuse oleh bawang. Biasanya ada sisa-sisa bekas menggoreng bawang atau diinfuse direndam dengan bawang. Atau enggak diinfuse dengan ginger atau enggak dengan jamur-jamur lainnya. Jadi dia punya karakteristik kecap yang aneh-aneh. Tapi Anda boleh coba sendiri dengan menggunakan berbagai macam brand kecap asin. Nanti rasanya berbeda-beda. Nah, ini kayaknya udah siap nih. Saya mau lihat dulu. Saya akan memberikan tips gimana caranya mengecek ikannya udah matang atau belum. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, kalau kita tusuk dan kita goyangkan, kita lihat kalau dagingnya sudah mulai
mudah terpotong apa enggak. Kalau dia belum mudah terpotong, berarti dia belum matang. Nah, ini sedikit lagi dan tepat banget. Kalau udah hampir matang, kita masukin daun bawangnya. Jadi mereka matangnya berbarengan. Oke, kita tutup lagi. Oh no. Nah, sekarang saya mau siram dengan minyak wijen. Nah, minyak wijen ini sangat-sangat strong dan dia bagus banget untuk memberikan aromatik. Sedikit aja, kira-kira 3 tetes. Sip. Nah, sekarang tinggal kita angkat karena benar-benar panas. Aromanya benar-benar strong dan enak banget. Nah, sekarang kuahnya ini kita aduk dulu. Tadi kan saya campur minyak wijen. Lalu saya siram ke ikannya. Simple banget, cuma 5 bahan. Kecap asin, beras cuka, jahe, daun bawang, dan ikan patinnya.